Allah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita, joy, yeay. Iya, ketemu lagi dengan Kakak Poibe di sini dan
pemusiknya Abang Putra. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sepanjang istirahat kita, Tuhan menemani kita hingga kita bangun pada pagi hari ini tidak kurang suatu apapun, dan kita boleh beribadah walaupun masih ibadah melalui online ya adik-adik, tapi tetap harus semangat dan mengucap syukur. Adik-adik, Kakak Pobe mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian, tapi lagunya ini lagu baru adik-adik. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Siap ya? Oke. Kita menyanyikan lagu baru ya adik-adik. Kita sama-sama belajar ya. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Yeay, itu lagu baru ya adik-adik. Nanti kita akan belajar lagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu baru. Halo-halo kawan semua. Kita juga akan menyanyikan lagu Melayani, Melayani. Ini masuk dengan tema kita, yaitu tema kita Saya Bisa Melayani. Nah adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah bisa melayani loh. Seperti lagu baru kita tadi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung. Nah adik-adik bisa melayani dengan mendoakan teman-teman adik-adik, saling mendukung teman adik-adik yang mungkin ada masalah ataupun sedang sakit, bisa mendoakan, sedang dalam ujian bisa mendukung dia supaya bisa menjawab soal-soal dan semangat gitu ya adik-adik. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, jangan bilang aku masih kecil belum bisa melayani. Sudah bisa melayani. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian Melayani, Melayani. Melayani lebih sungguh.
belajar mengasihi, mengampuni, dan juga melayani adik-adik ya. Dan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita harus mengampuni, melayani, dan mengasihi. Nah adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu
yaitu Satukanlah Hati Kami. Kita sama-sama ya adik-adik. Pujian lagi adik-adik, yaitu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami Tuhan, hingga kami bangun pada pagi hari ini tidak pulang suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami pengetahuan yang datang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat Bapa, agar apa yang kami dengar melalui kakak sekolah minggu kami boleh kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapak teman-teman kami yang belum bisa join. Tuhan berkati mereka yang banyak ada halangan Tuhan, baik dari internet maupun fasilitas mereka ya Bapak. Tuhan juga yang memberkati mereka Tuhan. Bapak yang baik, kami juga banyak dosa Bapak, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya, amin. Hai, Shalom adik-adik kelas pra-remaja, apa kabarnya hari ini? Tentunya sukacita, joy, yeay. Hari ini yang bawain firman kakak Esra. Gimana nih, udah siap dengerin firman Tuhan? Coba yang udah siap, tunjuk tangan. Lebih tinggi lagi. Kok pada malu-malu ya? Apa belum mandi? Coba, bau nggak? Kalau mau dengerin firman Tuhan, harus sudah mandi dulu, harus pakai baju yang rapi supaya cantik dan ganteng. Ada yang tahu nggak ya tema hari ini tentang apa? Ayo coba diinget-inget, minggu lalu bahas tentang apa ya? Ya, tema bulanan kita adik-adik adalah melayani. Tema bulanan kita melayani, dan subtemanya khusus untuk minggu ini kita belajar tentang saya bisa melayani. Firman Tuhannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Sesuai yang sudah kita bahas pada minggu lalu, Kak Kaisa mau tanya dong, apa sih melayani itu? Apa ya melayani itu? Ya benar, melayani itu adalah tindakan memberi diri untuk menolong atau membantu orang lain. Jadi kalau kita sudah menolong dan membantu orang lain itu juga cara simpel dibilang melayani. Nah, tadi firman Tuhannya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa sih yang disurati Paulus dalam perikop ini? Iya, benar. Paulus menulis surat kepada Timotius. Lalu
Kakak Esra, siapa Timotius itu? Ada yang masih ingat siapa Timotius itu? Ya, Timotius itu adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda pada saat surat tersebut ditulis oleh Paulus. Arti nama Timotius adalah menghormati Tuhan. Seperti namanya adik-adik, sejak kecil Timotius ini sudah mendengar firman Tuhan dan dididik untuk takut akan Tuhan. Oleh siapa? Oleh opungnya, si Louis, dan oleh ibunya Eunike. Jadi kayak adik-adik sekarang nih, adik-adik sekarang mendengarkan firman Tuhan, dididik sama orang tua, dididik sama pendeta, dan mendengarkan firman dari kakak abang sekolah minggu yang mengajar di sekolah minggu, supaya kita semua takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, uniknya si Timotius ini sudah melayani Tuhan sejak muda dan sudah menjadi teman perjalanan Paulus atau gurunya ke beberapa kota. Jadi Paulus itu, kalau adik-adik tahu, dia pergi ke beberapa kota untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, untuk menginjili, kasih tahu kepada semua orang bahwa ada seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita semua. Dan untuk perjalanan ke beberapa kota itu ditemani oleh Timotius. Ya, anggap aja Timotius adalah murid dari Paulus. Tapi adik-adik, tadi kan katanya Timotius ini masih muda ya adik-adik. Ada yang ngomong nih, atau ada yang berpikiran, apakah anak bau kencur udah bisa melayani Tuhan? Anak bau kencur tuh kayak, anak bawang ya, masih anak bawang, masih kecil, masih bocah, belum ada pengalaman. Emang udah bisa ngelayanin Tuhan? Apakah memang harus tunggu udah gede dulu, udah jadi PNB kayak kakak Esra, atau udah jadi sintua, atau harus jadi pendeta dulu supaya bisa melayani Tuhan? Apakah adik-adik yang masih SMP sekarang sudah bisa melayani Tuhan? Ya adik-adik, semua sudah bisa melayani Tuhan walaupun adik-adik masih muda. Tahu nggak adik-adik, kalau di perikop ini yang melayani Tuhan di masa muda adalah Timotius. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus sendiri, ingat gak cerita Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ke bait Allah masih berumur 12 tahun. Adik-adik ada yang masih di bawah 12 tahun? Kakak rasa enggak ya, semua udah di atas 12 tahun karena udah pada SMP, ya kan? Pada saat itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah bersama Maria, ibunya, dan Yusuf, ayahnya, ya kan? Dia pergi terus ketinggalan deh, ya kan? Ternyata Tuhan Yesus itu di bait Allah. Dia bahkan bertanya-tanya tentang kitab suci, dia bertanya-tanya tentang firman yang diajarkan oleh ahli-ahli agama pada saat itu, dan bertanya-tanya dan juga menjelaskan tentang semua surat-surat pada saat itu. Jadi semua orang-orang di situ adik-adik tercengang akan penjelasan Tuhan Yesus. Ternyata masih kecil juga sudah bisa melayani Tuhan. Nah, balik lagi, apa sih pesan Paulus kepada Timotius di sini? Coba kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi gak boleh ada orang yang menganggap kita rendah adik-adik. Ya, tidak boleh ada yang meremehkan kita meskipun kita masih kecil dalam hal melayani Tuhan. Kenapa ya dituliskan hal ini? Karena waktu itu
ada pengajaran-pengajaran sesat adik-adik pada saat itu. Nah, supaya kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Diingatin nih, si Paulus ngingetin ke Timotius, jangan karena kamu rendah Timotius, ya kan, kamu tidak melayani Tuhan, ya. Semua orang bisa melayani Tuhan. Tapi uniknya adik-adik, nggak semua orang sebenarnya bisa menjadi pelayan Tuhan. Harus ada sikap yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, ada 5 sikap. Yang pertama, sikap mengasihi. Harus kasih. Syarat utama dalam melayani Tuhan. Jadi percuma kita melayani Tuhan kalau tidak didasarkan oleh kasih. Yang kedua, semangat. Ya, kita harus semangat melayani Tuhan. Jangan ogah-ogahan atau misalnya disuruh dulu deh baru melayani Tuhan. Enggak seperti itu adik-adik. Tapi memang kemauan dan semangat bergelora di dalam hati adik-adik memang mau melayani Tuhan. Yang ketiga, ketabahan dalam kesesakan. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada aja dong kendalanya gitu kan, ada aja dong kesusahannya, atau misalnya ya masalah-masalah hidup biasa gitu. Tapi kita harus tabah dalam kesesakan saat melayani Tuhan. Yang keempat, kemurah hatian. Ya, kemurah hatian, kita harus memiliki hati yang belas kasih kepada sesama kita saat melayani Tuhan. Percuma ngelayanin Tuhan di gereja atau melayani Tuhan bagaimana, tapi kalau kita nggak kasih kepada sesama kita nggak nolong sesama kita. Tadi melayani adalah memberikan diri untuk menolong atau membantu orang lain. Jadi kita harus punya belas kasih kepada orang lain. Harus peka, oh orang ini kayaknya perlu dibantu, ya kan? Ya kasihan ya dia, jangan cuma ngomong doang ya kan, tapi dibuktikan melalui perbuatan. Yang terakhir, yang kelima, memberkati dikala disakiti. Ada aja ya adik-adik, pada saat kita melayani Tuhan, kita diberikan cobaan. Misalnya ada musuh kita yang gak suka sama kita gitu kan, terus kita diejek-ejek atau kita dijahatin sama orang. Apakah kita membalas kejahatan mereka dengan kejahatan? Tentu tidak adik-adik. Apakah kita hanya membalas kebaikan dengan kebaikan? Misalnya ada orang yang baik sama adik-adik ya kan, karena dia udah baik, aku baik deh sama dia. Itu mah udah biasa adik-adik. Orang yang gak kenal Tuhan Yesus pun seperti itu. Ada yang baik ya kan. Tapi kalau orang yang sudah kenal sama Tuhan Yesus, ketika disakiti, ketika dijahatin, ketika diejek, dia bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang jahat sama dia nggak balas dengan kejahatan, tapi dia memberkati orang yang jahat kepada dia. Dia berdoa kepada musuhnya. Dia tetap mengasihi musuhnya meskipun dia dijahatin oleh musuhnya. Susah ya jadi pengikut Tuhan, susah ya jadi pelayan Tuhan. Melayani itu bukan sekadar mampu adik-adik. Adik-adik pintar main gitar, main musik, ya kan, piano, saksofon, sebagainya. Atau adik-adik pintar bernyanyi, suaranya merdu, menari, main tamborin, apapun itu adik-adik. Bukan cuma bisa mampu, bukan cuma itu adik-adik, tapi juga bisa dengan perkataan dan tingkah laku kita, ya kan. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya adik-adik tidak diberikan talenta, kemampuan dalam hal nyanyi atau main musik. Melayani nggak sebatas itu adik-adik, tapi minimal menjaga perkataan dan tingkah laku kita pun juga sudah melayani, sehingga orang lain bisa terberkati. Nah, hari ini kan, minggu ini temanya tentang
saya bisa melayani. Yuk coba kita bareng-bareng kita ucapkan, saya diganti namanya bisa melayani. Kakak coba ya. Esra bisa melayani. Ya, melayani itu menjadi teladan adik-adik. Teladan yang bagaimana kakak? Teladan seperti Yesus. Teladan seperti Yesus itu bagaimana kakak? Teladan seperti Yesus itu yang pertama, yang tadi kakak Esra udah bilang, mengasihi baik sesama maupun musuhnya. Yang kedua, tidak boleh lagi berperilaku yang buruk, misalnya ngomong kotor, gibah, gosip, ngomong-ngomongin orang, ya kan? Itu nggak boleh lagi adik-adik. Terus yang ketiga, memiliki motivasi bukan supaya dilihat orang. Jadi melayani, aku melayani supaya dilihat orang jadi anak baik dan segala macam. Bukan. Tapi melayani memang untuk Tuhan. Dan yang terakhir, teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa menangkal pengajaran sesat. Seperti yang tadi tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Nah, sekarang kakak Esra mau tanya jadinya sama adik-adik. Apa adik-adik bisa melayani meskipun masih SMP? Jawabnya, aku siap, aku bisa melayani Tuhan. Sekali lagi kakak Esra mau tanya sama adik-adik. Apa sekarang adik-adik bisa melayani meskipun adik-adik masih SMP? Jawabnya, aku siap, aku bisa melayani Tuhan. Nah, tugasnya nih adik-adik yang kakak Esra mau adik-adik lakukan adalah yuk ceritakan pengalaman adik-adik melayani dalam 1 minggu ini. Gak mesti buru-buru adik-adik, boleh dikumpul paling terakhir hari Sabtu minggu ini, tanggal 18 ya. Bisa dalam bentuk video, tulisan, maupun gambar. Jadi adik-adik bisa bertingkah laku atau dengan video, bisa kalau malu gitu kan, atau kayak gimana, bisa nulis tentang apa sih yang adik-adik perbuat, yang adik lakukan dalam melayani Tuhan dalam 1 minggu ini, atau bisa juga digambar, terserah adik-adik, sekreatifnya adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, kakak Esra mau ngingetin bahwa ayat hafalan kita diambil dari firman Tuhan kita yang tadi kita baca ya, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita bernyanyi firman-Mu berkatilah. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Engkau mengajarkan kami mengenai kami bisa melayani meskipun adik-adik sekolah minggu ini masih kecil ya Tuhan. Tuhan, dari firman ini kami belajar bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menganggap kami rendah karena kami muda ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa selalu melayani Engkau, mau dipakai menjadi alat-Mu,
bukan karena sekadar mampu, tapi hanya oleh karena kasih kami kepadamu Tuhan, kami mau melayani Engkau. Biarlah juga Tuhan melalui hidup kami, orang lain dapat diberkati. Kami bisa menolong orang lain sebagaimana Engkau juga mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Iya, kita akan menaikkan pujian Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih.
selesai untuk ibadah hari ini, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga adik-adik paham firman Tuhan hari ini dan adik-adik praktikkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini kami boleh ibadah melalui online Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami juga Bapa sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang baik, puji Bapa teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, lemah tubuh, Tuhan sembuhkan melalui obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan, itu menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika mereka malas Tuhan, Tuhan gerakkan hati mereka agar mereka mau beribadah ya Bapa. Jika mereka Tuhan ada masalah, Tuhan pulihkan Bapa, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan berikan jalan keluar daripada masalah mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, dan semakin pulihkan daripada virus Tuhan, agar kami boleh beribadah offline Tuhan di gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan Bapa kegiatan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ratakan tanda